Teman-teman sahabat Ragam Tumbuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang hal yang harus kita lakukan terhadap tanaman kelengkeng yang baru saja selesai berbuah seperti ini. Nah, pada video ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya terhadap tanaman kelengkeng yang baru saja mengalami pembuahan seperti ini. Apa saja yang harus kita lakukan agar supaya nanti untuk tanaman kelengkeng jenis mata lada yang berada di planter bag seperti ini, untuk jenis tanaman kelengkeng yang berada di tabung pot, nantinya bisa kembali tumbuh dengan bagus dan bisa memicu pembuahan untuk kedua kalinya ya teman-teman. Untuk itu jangan lupa berikan tombol like dan subscribe jika kalian suka pada video ini. Untuk tanaman kelengkeng jenis mata lada seperti ini, berdasarkan dari pengalaman yang saya amati, itu biasanya dari pertama kali muncul bunga sampai berbuah itu untuk tingkat kematangannya membutuhkan waktu kurang lebih sekitaran 50 hari sampai 2 bulanan ya teman-teman. Jadi untuk tingkat kematangan buahnya itu biasanya perlu waktu kurang lebih sekitaran hampir 2 bulanan. Nah, dan untuk tanaman kelengkeng ini sendiri mungkin bisa berbuah itu ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan tanaman kelengkeng yang saya miliki ini, walaupun ukurannya masih kecil seperti ini, bisa berbunga dan berbuah. Itu ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan tanaman ini bisa langsung berbuah walaupun ukurannya masih kecil. Yang pertama adalah karena ini untuk tanamannya itu dulunya dilakukan sambung pucuk seperti ini, sehingga bisa mempercepat tanaman kelengkeng dari hasil rootstock biji seperti ini, tanaman dari biji, semai biji. Setelah dilakukan sambung pucuk seperti ini, itu bisa mempercepat pembuahan pada tanaman kelengkeng ini. Nah, itu mungkin faktor yang pertama. Kemudian untuk jenis entrestnya, mungkin dulunya ketika saya melakukan sambung pucuk itu kebetulan adalah entres yang bagus dan produktif untuk tanaman yang awalnya yang saya gunakan sebagai entres. Mungkin untuk tingkat produksinya itu bagus, jadi tanamannya itu walaupun masih kecil seperti ini itu bisa langsung muncul buah. Nah, kemudian untuk selanjutnya mungkin yang bisa menyebabkan tanaman kelengkeng ini bisa cepat berbuah adalah karena tingkat kepadatan tanah seperti ini. Tingkat kepadatan seperti ini mungkin bisa mempengaruhi tanaman kelengkeng jenis mata lada yang ada di planter bag seperti ini, itu bisa berbuah. Walaupun kemarin itu saya cuma memberikan pupuk NPK. Nah, pada video ini saya akan mencoba kembali memberikan pupuk NPK. Walaupun ini untuk tanamannya kemarin saya masih belum sempat memberikan pupuk pembuahan, dan alhamdulillah ketika selesai dilakukan pupuk NPK itu bisa merangsang tanamannya langsung berbuah. Nah, itu mungkin beberapa faktor yang menyebabkan tanaman kelengkeng milik saya ini walaupun ukurannya masih kecil bisa memicu pembuahan. Nah, ini adalah kemarin sisanya buahnya ya teman-teman, seperti ini. Baiklah teman-teman, saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman saya bagaimana perlakuan yang harus kita lakukan terhadap tanaman kelengkeng yang baru saja selesai berbuah seperti ini. Untuk hal yang harus kita perhatikan pertama kali adalah kita harus melakukan pemangkasan terlebih dahulu terhadap tanaman kelengkeng ini supaya nanti bisa memicu pertumbuhan tunas baru. Nah, untuk memilih cabang yang harus kita pangkas itu kita juga harus memperhatikan cabang mana yang harus kita lakukan pemangkasan. Nah, ini kemarin kan sisanya dari buahnya yang sudah berbuah ya teman-teman, ini nanti kita pangkas. Nah, kita pilih batangnya, cabangnya yang ada bakal tunasnya seperti ini. Nah, ini bisa kita potong di sini, kita pangkas di sini, barulah nanti
kita setelah melakukan pemangkasan terhadap tanaman kelengkeng ini, setelah itu kita bisa memberikan pupuk NPK di media tanahnya ya teman-teman. Ini nanti setelah saya lakukan pemangkasan, medianya akan saya gemburkan terlebih dahulu dan saya taburkan pupuk NPK dengan dosis yang rendah ya teman-teman, karena ini pohonnya masih kecil. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, jadi yang harus pertama kali kita lakukan adalah kita pangkas dulu ini. Nah, kita pilih cabangnya yang ini saja ya teman-teman. Ini kita pangkas seperti ini. Nah, kita pangkas. Nah, ini nanti bakal tunasnya ini akan muncul di sini ya teman-teman. Ini akan muncul tunas-tunas baru dan nantinya bisa memicu pertumbuhan baru, bahkan bisa memicu pembungahan untuk kedua kalinya. Barulah setelah itu yang perlu kita perhatikan, setelah dipangkas bekasnya cabang yang tadinya berbuah itu kita taburkan di sekeliling pohonnya ini. Jangan sampai terlalu dekat terhadap pohonnya ya teman-teman. Kita taburkan pupuk NPK. Baiklah, terus kita gemburkan terlebih dahulu tanahnya ya teman-teman, karena ini juga saya perhatikan sangat padat sekali untuk media tanahnya. Ini kita gemburkan terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini saya sering melakukannya seperti ini. Biasanya setelah dilakukan penggemburan tanah seperti ini dan diberikan pupuk, nantinya bisa memicu pertumbuhan tunas baru untuk tanamannya. Nah, seperti ini. Barulah kalau sudah selesai dilakukan penggemburan seperti ini, kita bisa menaburkan pupuk NPK di sekitaran tanaman kelengkeng jenis mata lada ini ya teman-teman. Jangan lupa dosisnya jangan terlalu banyak dan kita taburkan di sekelilingnya saja seperti ini, karena ini pohonnya masih kecil ya teman-teman, dan juga ditanam di planter bag seperti ini. Nah, ini kita tutup seperti ini, barulah bisa kita lakukan penyiraman. Nah, kita tutup seperti ini. Ini bertujuan supaya nanti pasca pembuahan terhadap tanaman, pasca berbuah untuk tanaman kelengkeng ini, itu bisa memicu pertumbuhan tunas baru dan bahkan bisa memicu pembuahan untuk kedua kalinya. Nah, seperti itu, tinggal kita siram ya teman-teman. Nah, kita siram seperti ini dan kita lakukan penyiraman setiap hari kalau di musim kemarau. Tapi kalau untuk musim hujan seperti ini, kita bisa melakukan penyiraman ya sekitaran 3 sampai 4 harian ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Seperti itu hal yang harus kita lakukan terhadap tanaman kelengkeng yang baru saja selesai berbuah seperti ini. Semoga saja untuk tanaman kelengkeng ini nantinya bisa tumbuh dengan bagus dan bahkan bisa memicu pembuahan untuk kedua kalinya ya teman-teman. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.